Sakawa kita baca. Halo Sobat Perpus, kembali lagi di Jendela Ilmu Podcast. Bersama saya di sini Levando, edisi podcast spesial di luar tema pembanding kita. Mari kita sambut bintang tamu kita. Hai. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fiona Putri Tasya dari kelas 10-8. Perkenalkan, nama aku Hikmatul Aulia dari kelas 11-2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gusairi, sering dipanggil dengan Pak Agus. Aktivitas saya sehari-hari di sekolah sebagai guru bahasa Indonesia dan pembina literasi sekolah. Jadi, mereka bertiga yaitu Hikmah, Viola, dan Pak Ahmad Gusairi adalah tim literasi SMA Negeri 1 Tobuali yang telah memiliki beberapa buku. Salah satunya adalah buku antologi cerita pendek Berani Bermimpi. Sebelumnya bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Jadi di depan saya ini adalah beberapa karya buku tulis hasil tim literasi SMA Negeri 1 Tobuali. Baiklah, kita akan masuk ke pertanyaan. Mulai dari Pak Ahmad, bisa Bapak ceritakan apa yang menginspirasi Bapak untuk membuat buku antologi cerpen Berani Bermimpi ini? Ini berrelasi dari karya Indah Laskar Pelangi ya, yang mengajak untuk anak-anak bermimpi, jangan ragu-ragu, jangan takut untuk meraih cita-citanya, mewujudkan mimpi-mimpi besarnya untuk masa depannya. Begitu. Oh, berarti maksud Bapak membuat karya ini untuk memotivasi anak-anak muda untuk berani untuk menggapai mimpi mereka, seperti itu. Hikmah dan Fiona, apa yang menginspirasi kalian untuk membuat buku ini dari pandangan kalian? Kalau aku tuh udah suka membaca sama menulis cerpen itu dari SD. Nah, karena untuk terutama untuk menyampaikan imajinasi aku, untuk menyampaikan pendapat aku, bahkan unek-unek aku. Untuk inspirasi utama sih sebenarnya kayak peristiwa kegiatan sehari-hari ataupun dari buku yang aku baca, itu seperti itu. Kalau saya sih memang dari SMP dulu pernah buat buku, judulnya Kupu-Kupu Mimpi. Tetapi saya pikir-pikir saya akan mengembangkan bakat-bakat saya lagi di SMA. Maka saya memulai dari dengan Pak Ahmad untuk membuat cerita-cerita saya dari imajinasi saya dalam kehidupan sehari-hari saya. Nah, saya juga punya beberapa cerita dari SMP. Maka saya akan mengembangkan bakat-bakat saya itu untuk lebih bisa dilihat oleh semua orang, begitu. Terima kasih. Ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, kembali kepada Bapak lagi. Apa saja sih kesulitan yang Bapak hadapi selama proses pembuatan buku ini? Dari tiap penulisan mempunyai ciri unik tersendiri ya. Jadi jangan kesulitan ini menjadi hambatan kita dalam menulis buku ya. Buku ini kami mulai sekitar bulan September tahun 2004 yang lalu ya, dengan mengumpulkan siswa prioritas untuk kelas 12 karena mereka sudah dibekali pembinaan di kelas 11. Jadi di kelas 12 mereka tinggal mempraktekkan apa yang telah kami beri contohnya tentang menulis cerpen. Nah, temanya mengangkat dari kehidupan sehari-hari ya. Boleh fakta, boleh hasil dari imajinasi mereka atau gabungan keduanya. Nah, buku ini dikumpul dari beberapa karya yang terkumpul termasuk karya Fiona dan Hikmah. Nah, dan dipilih yang terbaik ya. Kemudian ditambah dengan kakak kelas mereka yang kelas 12. Kalau tidak salah itu ada 45 cerpen. Tetapi yang terpilih cuma 18 mengingat tebal, kemudian alokasi dana juga. Nah, akhirnya menjadi kesulitan kendala juga di sini ya kan. Karena karya-karya yang lain juga bagus, tapi di sisi lagi diperkecilkan temanya sesuai dengan mimpi cita-cita mereka ya kan. Sesuai dengan di sini ya, di belakang ini ada di bukunya atau di sinopsisnya ya, tentang perjuangan, tentang kegigihan dalam meraih cita-cita dan pantang menyerah. Nah, itu dalam
berkaitan dengan itu baru saya pilih. Memang ada yang bagus, Iya. yang bagus, tapi dikerucut lagi, akhirnya dipilih cuma 18. Wah, untuk diterbitkan sini, ya kan itu. Jadi bersyukurlah yang terbit di sini ya. Berarti karya terpilih dari cerita cerpen yang terbaik dan ini yang lebih the best-nya, ya kan itu lah. The best of the best, gitu. Jangan lupa untuk membeli ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya untuk siswa. Apa saja kesulitan yang kalian alami saat menulis cerita atau buku ini ketika kalian menulis? Oke. Untuk kesulitan yang aku hadapi sih, kadang merasa kalau cerita yang aku buat itu kurang klik sama temanya. Kadang kesulitan untuk merasa kalau cerpen yang aku buat ini kurang bagus, apalagi dibarengi dengan tugas-tugas sekolah yang menumpuk gitu kan. Jadi, tapi aku tetap berusaha ini kalau harus tetap menulis walaupun di sela-sela kesibukan seperti itu. Berarti kayak manajemen waktu seperti itu. Iya, mana kan kita sebagai siswa yang Iya. jadwalnya padat-padat kan. Banyak tugas, banyak ekskul kegiatan. Jadi memang perlu manajemen waktu. Benar. Kalau saya sih dalam menentukan tema, saya pikir tema itu cocok nggak kalau dijadikan sebuah cerpen dan bisa menginspirasikan orang nggak. Dan saya harap dalam cerpen saya itu, saya ingin bisa dilihat oleh seseorang apa yang saya ceritakan. Dan juga saya juga punya beberapa ekskul yang dikatakan oleh Hikmah ya. Saya punya beberapa ekskul, tapi walaupun dalam waktu yang padat, saya akan berusaha untuk bisa membuat cerita saya itu. Terima kasih. Jadi guys, ini tergantung dengan cara kita memanajemen waktu di sela-sela kesibukan dalam menuliskan cerita-cerita. Kita masuk ke pertanyaan ketiga untuk Bapak kembali. Sebagai seorang guru, bagaimana Bapak melihat peran literasi dalam perkembangan siswa, terutama dalam hal kreativitas dan kemampuan berpikir kritis? Pertanyaan yang menarik nih. Iya. Berat untuk Bagaimana Bapak jawab. Kalau di podcast ini mungkin jawabannya panjang dan lebar ya. Panjang dan lebar. Jadi sebagai guru, Bapak merasa literasi ini sangat membantu sekali. Memang harus merupakan bagian dari proses pembelajaran. Karena tak lepas dari kegiatan literasi. Dalam pembelajaran ada literasi ada dalam pembelajaran. Kalau tidak ada literasi, tak ada pembelajaran. Itu pembelajarannya luas dimensinya. Di situ Anda bisa mengolah informasi dari apa yang ia baca, dari apa yang ia lihat, dari yang ia rasakan. Terlalu proses ini ya kan, terlalu proses dari kreativitas. Ya, dalam istilahnya dalam pembagian literasi itu termasuk literasi digital. Itu pengembangannya. Ya. Saya sangat bersyukur dengan ada podcast ini ya. Itu mimpi Bapak sebelumnya. Dan terus terwujud di sini ya, alhamdulillah ya kan, dikembangkan di sini. Hanya terus berkembang dan terus dilanjutkan, jangan sampai berhenti ya kan itu. Dan di sini juga kita akan memunculkan talenta siswa SMA negeri 1 yang hebat-hebat itu ya kan. Bahwa seperti dikatakan orang di luar sana, dikatakan oleh tokoh ya Pak Arsumin itu, kemudian oleh kepala sekolah kita, kemudian oleh Pak Cabdin ya kan. Bahwa sekolah kita ini bukan sekolah kaleng-kaleng, karena literasi kita sudah berjalan dan tinggal mengembangkan, tinggal berkuat, tinggal masih dalam tahap dan proses. Iya, proses. yang berkelanjutan. Alhamdulillah terus berkembang dengan baik lah. Nah itu kita dukung ya, karena kita salah satu sekolah unggulannya itu adalah kegiatan program literasi. Demikian. Contohnya seperti ini. Di sini ya banyak ada yang lain. Ini belum semuanya yang tampil, di sini masih ada yang lain. Takut rame di sini ya. Kalau memang kita ramaikan di sini nanti ya. Nah, jika yang penasaran silakan datang ke Perpustakaan Jendela Ilmu SMA Negeri 1 Toboali. Jangan lupa Banyak ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa Nanti ya. Boleh untuk masyarakat, boleh untuk umum. Terima kasih Bapak. Yuk. Kita kembali ke kalian siswa. Di pertanyaan berikutnya, setelah berhasil menerbitkan buku ini, apa harapan kalian ke depannya? Oke, untuk ini aku berharap para pembaca ini bisa terinspirasi dari karya-karya kami. Apalagi untuk teman-teman yang seumuran yang masih takut untuk menulis. Jadi kami harap kalian jangan takut-takut menulis lagi. Ke depannya aku ingin terus menulis agar bisa menerbitkan buku-buku lain dengan genre-genre terbaru, genre-genre yang menarik banyak peminat gitu lah.
Oh, contohnya seperti apa misalnya? Kedepannya aku mau mungkin kayak genre action gitulah, atau Wah, action. horor mungkin. Ya ditunggu ya untuk karya-karya selanjutnya. Menarik banget sih genre action dan horror ya. Tapi kalau digabungin ya, pasti bisa menarik minat pembaca bagi yang suka genre-genre seperti itu. Kalau saya kedepannya saya pengen punya buku sendiri, bisa cerita yang pernah saya alami dari kehidupan saya, dan saya berharap kalian juga bisa terinspirasi untuk menulis karya-karya kalian. Kalian tidak perlu takut untuk menuangkan semua bakat-bakat kalian, keluarkan semua apa yang di unek-unek kalian, agar cerita kalian juga bisa dilihat oleh orang-orang. Yang penting tulis. Nanti kalau sudah itu jalan saja nanti Iya, baru tinggal perbaiki. direvisi aja. Kalau ada ragu nanti bisa bantu misal dengan gurunya percaya misal. Karena malahan kalau nggak ditulis itu kadang lupa. betul. Karena ide itu muncul kadang di waktu-waktu yang Oh, ya, nggak tidak iya. tentu. Iya, Kayak tidak misalnya tentu. Iya. pas lagi tidur Spontan. tiba-tiba muncul Pas ide. tengah tidur spontan. nih. Tengah tidur tiba-tiba ada ide, bangun nulis, bangun Iya. ngetik aja dulu biar nanti diperbaiki gitu Dan guys. kita bisa kembangkan lagi ide kita itu menjadi sebuah cerita yang utuh seperti itu. Apalagi enak ya. Apalagi enak sekarang ini kan ada smartphone Meja. langsung. Iya. Kalau dari bapak, karena bapak ini masih angkatan lama ya, bapak sering bawa ke sini Notebook. buku tulis Dari dari notebook. notebook. Nanti baru dipindahkan ke laptop atau ke PC File-file. ya, ya, ada PC. file ya kan. Nah, baru itu utuh, baru diedit di situ. Jadi edit tuangkan saja lah. Iya, seperti contohnya seperti apa itu pengarang itu dia malahan nulisnya di mana ada temu kata dia nulis. Nah, baru Yang dia dibandingkan nemu tahu. sesuatu dia tulis, dia Supaya tuangkan ke dalam. idenya tidak biar tidak hilang begitu saja. Karena kadang-kadang kan manusia tuh cepat lupa ke pikiran suatu ide, 5 menit kemudian lupa Buyar. dengan ide itu, buyar dengan ide itu. Iya, betul. Jadi bisa dicontoh teman-teman, kalau kalian misalnya ingin menulis ini, kalian nggak punya ide, tapi tiba-tiba kan kepikiran ide secara mendadak, secara spontan, kan kepikiran ide itu bisa kalian tuangkan langsung dalam lewat tulisan atau kalian ketik, biar takutnya biar gak lupa, biar gak hilang seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Lagi. Apakah Bapak memiliki rencana program untuk pengembangan literasi sekolah di masa mendatang? Ada sih banyak sebetulnya. Mudah-mudahan terrealisasi ya, terutama untuk Amin. tahun ajaran yang akan datang ya 2005-2006. Ada beberapa program. Di antaranya yaitu kita akan menulis buku bareng-bareng melibatkan guru, siswa, dan pegawai. Bentuknya sih macam-macam sih rencananya. Paling tidak satu tahun ajaran itu kita memiliki satu buku yang kita terbitkan. Mudah-mudahan literasi dan didukung oleh semua pihak. Kalau dari yang terkait ya untuk pembinaan literasi ini, mungkin cerpen, mungkin visi. Rencananya sih yang terdekat ini pantun kali ya, karena tuh itu budaya Khas asli Melayu ya, Asli bagian Melayu. kita kan bagian dari Melayu dan merupakan pantun yang merupakan keseharian kita dan masih diwarisi dan Ya. diminati oleh generasi anak-anak milenial sekarang ya, anak-anak bahkan sampai sekarang juga masih Iya, banyak masih, ya. diminati. Masih diminati walaupun masih kontemporer, tapi kan kita nggak apa-apa salah, tapi kan nanti ada yang memperbaiki dari kesalahan itu kan ada perbaikan. Ada evaluasi. Ada evaluasi ya kan, ada editing segala macam ya kan itu. Nah yang kedua kita coba menulis buku tunggal, prioritasnya untuk siswa. Ya Stigma Tolia ini, Fiona ini yang maka diajak ke sini ini, mereka punya ada rencana, punya mimpi ya. Ya, Kita beranikan untuk memunculkannya, ya kan. untuk mengeluarkan mimpi-mimpinya Iya, lewat mimpi. tulisan. Iya, karena stigma ini cerpen sudah banyak ya tersebar di mana ini kita satukan jadi satu lewat komunitas literasi SMA Negeri 1 Tebuali, insya Allah ya kan. Kemudian yang berikutnya yang ketiga yaitu kegiatan untuk memperkuat literasi mereka, untuk memperkuat kreativitas mereka. Kita mengundang narasumber yang relevan, yang kompeten untuk membawa wawasan mereka, keberanian mereka dalam mengembangkan kemampuan mereka dalam menulis ya teman. Kita mesti harus cerpen, puisi ini. Kalau sudah sastra ini mungkin kita sudah lumayan oke ya. Iya. Tapi yang non sastra ini yang jadi masalah kendala, menulis artikel, menulis
karya ilmiah, jurnal itu berat itu ya kan, itu memengaruhi orang Iya. ahli yang kompetennya gitu. Karena setahu Pak kan kalau bikin kalau karya ilmiah itu kan kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Betul. Strukturnya juga harus jelas, ya, Pak. harus jelas mulai dari abstrak, terus pendahuluan, metode penelitian, sampai ke bagian-bagian lainnya. Harus Seperti sesuai itu. dengan fakta. Ya, terus harus objektif juga, Betul, nggak itu. boleh subjektif seperti itu. Berbeda dengan cerpen Beda, kan, beda itu dengan sesuai cerpen. imajinasi. Emang antara imajinasi. Kita bisa menuangkan imajinasi yang ada di pikiran kita, gitu. Kalau di non sastra itu olah rasa. Olah rasa. Kalau di non sastra itu olah pikir. Oh, pikir. Iya begitu. Yang utamakan itu ya. Itu bedanya. Ya. Salah satu dan kalau jelaskan kita berarti di kelas saja, tidak jelaskan lebih lanjut ya. Panjang nanti. Panjang ceritanya. Nah, untuk program berikutnya ya kan, ini ada 6 poin sebetulnya. Rencana Bapak nanti, kalau Bapak guru bahasa ya kan, rencananya di kelas itu anak-anak itu minimal kalau tidak punya buku khusus. Buku khusus. Dan mesti buku ini boleh, buku agenda boleh, atau lalu untuk diari boleh. Mereka setiap hari wajib, bukan diwajibkan sih, diusahakan, diupayakan untuk menulis walaupun hanya satu kata, Satu atau kalimat. hanya beberapa Iya. kalimat. Entah boleh menulis sebaris judul dulu mungkin ya kan, atau temanya dulu, atau sebaik pantun, sebaik puisi. Mungkin hari itu menulis walaupun tulisannya amburadul ini ya kan, nanti kita bisa dirapikan lebih. Ya dari amburadul menjadi tertata, tersusun, Jadi karya seni. jadi seni ya kan itu. Pokoknya mereka bawa dan secara berkala nanti diperiksa. Oh kamu tuh ini coba kembang lagi gini-gini itu Ya, jadi ya kan. Oh kamu jago ini ya kan. Oh kamu jago meratikel nanti ke sana larinya. Ah kemudian nanti yang awal nanti biar dari kita nih itu nanti kita ajak siswa ajaran baru nanti untuk kita sudah secara umum. Iya, tentu terbuat grup baru. Mereka tuh menentukan nanti kita berkhusus kita sebarkan lagi supaya literasi kreativitas mereka bangun benar-benar kita wujudkan biar mereka berani bermimpi. Orang yang literasinya hebat, insya Allah jadi orang yang hebat, ya kan? Pemimpin yang hebat itu literasinya bagus, dia bisa membaca fenomena apa yang terjadi, apa yang kira-kira dibutuhkan oleh Memprediksi. apa yang ada. Kalau guru bapak ini apa sih kebutuhan siswa saya dalam bidang bahasa Indonesia yang bapak ajar itu apa sih? Nah itu berpikir seperti itu. Oh anak ini mungkin suruh ini. Nah ini sudah kita buktikan. Memang kesulitannya ada deh, dari pendanaan, dari segi waktu ya kan, dari kesibukan sehari-hari, malam-malam ngeditnya ya kan, bantu ngeditnya. Karena tidak semuanya yang menguasai idenya bagus tapi ejaannya berantakan, kan perlu diproyek. Dan mereka pun belajar, oh, nah lihatlah ini tulisan aslika dengan tulisan yang telah diedit. Mereka bisa belajar, oh Pak beda Pak, oh ya, oh salah saya di sini. Mereka belajar sendiri, tidak perlu mereka ajar. Mereka belajar, oh dibanding, oh gini Pak jadinya Pak beda sekali kan. Tata penulisannya. Jadi mereka Ya. secara tidak langsung sudah diajar skill cara menulis. Bagaimana cara tanda baca yang benar, urutan kalimat yang benar seperti itu Pak. Iya. Nanti untuk itu kita bekerjasama dengan penerbit, dengan komunitas literasi yang lain, ya, dengan stakeholder, dengan perpustakaan daerah, dengan kantor bahasa yang terkait dengan pengembangan literasi dan pengembangan minat bakat anak dalam bidang literasi ini. Nah, ini kan programnya. Ini sudah 6 poin yang mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik nanti ya. Kita berkoordinasi dengan guru terkait dengan kepala sekolah, karena komunitas lain yang lain memang sudah jalan sih tapi belum begitu intens ya. Nanti lama lagi kita akan ada kegiatan yaitu literasi di bidang budaya lokal ya, yang berupa nanti yang diundang ini berbagai kalangan dari komunitas yang ada di Bangka Belitung ini nanti tanggal 27 Allah nanti ada itu ya. Sekarang lagi dikembangkan itu ya kan. Yang penting asakawa kita Ya, panca. Asakawa kita Kita baca. betul. Ada bincang. Program kemudahan jalan. Terima kasih. Berikutnya untuk kembali lagi kepada siswa, bagaimana sih cara kalian memulai membuat cerita yang menarik? Adakah tips and trick yang bisa kalian bagikan kepada penonton? Biasanya tuh aku mulai dari ide kecil,
atau pertanyaan sederhana deh di benak aku, kayak bagaimana kalau aku bikin ini, bagaimana kalau aku nulis ini. Juga kalau untuk tips dari aku itu tulis aja dulu, sama kayak tadi, tulis aja dulu, tuangkan aja dulu, tulis aja dulu, biar kalau salah nggak apa-apa, nanti bisa diedit. Juga untuk teman-teman jangan takut gagal, jangan takut salah, karena menulis ini kan sebuah proses dalam belajar juga. Nah, itu aja sih. Saya memulai dari sebuah ide-ide kecil dari kehidupan nyata saya, kehidupan sehari-hari. Saya terus menuangkan apa yang saya rasakan, seperti sebuah cerita kehidupan sehari-hari, yaitu saya pernah ke Batu Perahu, misal. Saya ceritakan itu apa yang saya alami di Batu Perahu. Nah, terus kalian punya tips juga. Jangan pernah ragu untuk menulis, jangan pernah lupa untuk membaca, karena membaca itu sangat bermanfaat. Literasi akan terus berkembang jika kalian membaca, dan dengan menulis kalian akan menceritakan semua pengalaman hidup kalian. Jadi intinya tuh berani seperti Ya, itu, jangan berani. ragu, Jangan ragu. jangan negatif thinking, kita coba aja lebih dahulu. Benar, itu. Itu depan bangsa di tangan kalian. Oke, benar. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya untuk Bapak kembali. Banyak untuk Bapak, berat temuan. Oke, siap. Apa saran atau dorongan dari Bapak untuk siswa yang ingin berpartisipasi dan mengembangkan kemampuan literasi di sekolah kita? Yang pertama, bergabung di komunitas literasi SMA Negeri 1 Tobolali yang kami asuh. Ayo guys, gabung. Yo, gabung. 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 Join. Aku juga Nah, gabung. Yo, iya, oke. Tambah itu. satu member, guys. Itu yang paling awal, ya kan. Untuk mendorongnya kepada siswa SMA Negeri 1 Tobolali, ya, jangan ragu untuk bertanya kepada kami ya, selaku pembina, pengasuh, ya kan, pembimbing. Dan kami upayakan bagaimana caranya bisa jadi sebuah buku seperti ini, ya kan. Itu kita upayakan semaksimal mungkin. Kami guru menyediakan peluang, tapi belum tentu uang, ya kan itu. Tapi dari peluang dan ruang itu nanti bisa menghasilkan uang. Nah, itu kedepannya itu, ya kan, itu diharapkan. Jadi mandiri nanti, awal-awal memang terbimbing ya, nanti kan saya bawa lepas ya. Nanti ya kan kalau sudah bisa. Lainnya, jika ingin itu jangan ragu. Kita mesti ke Bapak sih, kepada ya orang di luar, kepada misalnya para kementerian literasi, tanya itu belajar. Jangan cukup dan hanya puas belajar dengan guru, dengan yang ada di sekolah, tetapi belajarlah di luar sekolah untuk dalam hal menulis itu. Dan apa tadi? Fiona membaca, karena itulah literasi dasar awal kita. Itu kan bagus, berarti orang itu bagus dalam membacanya. Dalam membacanya pasti itu. Orang tidak bisa menulis kalau dia tidak Membaca. suka membaca atau pandai membaca, itu bangun dari membaca dulu. Itu baru yang lain lahir. Nah, itu mungkin itu sementara jawabannya, ya kan itu. Jadi pada intinya kemampuan membaca kita terlebih dahulu, Iya, sebelum betul. kemampuan menulis. Ya, Seberapa bagus cara kita membaca dan menangkap isi dari suatu buku atau bacaan, lalu berikutnya kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Iya. Seperti itu. ya, aku boleh tambah. Kalau Bapak sih bagi pengalaman sedikit ya di podcast ini. Yang pertama, kalau Bapak hampir tiap hari itu membaca itu minimal 1 jam, baik dalam bentuk buku ini maupun di itu. Baca apa saja, entah berita, bukan scroll TikTok gambar saja, ya, tapi tulisan. Yang paling bagus sih biar apa itu sehat pikiran kita itu membaca yang cetak. Yang cetak. Iya, yang Pokoknya cetak. seperti buku. Betul, buku itu 1 jam itu alhamdulillah sudah cukup sudah. Dan kemudian untuk bisa menulis ini harus ada niat yang kuat, kemampuan yang kuat, ya kan itu. Pak, saya ini pendiam, Pak, udah mesti. Justru diam itu bagus. Diam yang aktif daripada kelihatan. Cocok-cocokan begitu, ya kan. Tapi kosong. Tapi pasif, kosong. Tapi sekali Istilah apa itu? Tong kosong nyari bunyinya. Nah, itu arti itu lagi kira, ya kan itu. Diam tapi bukan kelihatan aktif segala macam, tapi
nggak tahu pasti apa. itu kenyataannya Di- kita menghasilkan apa ya. apa gitu. Kami bisa pandangan bapak ya kan ya, mudah-mudahan benar adanya ya, kalau salah ya mohon maaf ya kan gitu. Tapi kalau orang Padang itu kan mereka jadinya pasti suka memikirkan ide-ide, Betul. suka memikirkan hal-hal yang mungkin nggak pernah kita pikirkan. Justru dia diam karena dia Merenung. dusun. Merenung, Nah. menyusun, memikirkan Betul. seperti itu. Oke, kembali lagi untuk siswa. Apa saran atau pesan kalian bagi teman-teman di luar sana yang ingin mengembangkan kemampuan menulis dan literasi? Kalau dari aku itu teruslah membaca dan menulis. Jangan ragu, jangan takut untuk terus mengembangkan pikiran kalian. Setiap orang kan punya suara unik, maka keluarkan suara kalian bisa dengan menulis tadi jika kalian malu untuk Iya. bersuara secara langsung. Lalu ada pun slogan yang aku suka banget, yaitu membacalah jika ingin melihat dunia, tapi menulislah jika ingin dilihat dunia. Nah, Pesan saya buat kalian, teruslah membaca dan menulis. Jangan ragu untuk menulis agar kalian bisa dilihat dunia. Dan saya harap kalian bisa menjadi generasi selanjutnya untuk mengembangkan literasi. Itu saya. Jadi penulis-penulis hebat. Iya, Itu benar. dia. Pertanyaan terakhir untuk Bapak. Bisakah Bapak ceritakan tentang cerita atau buku lain yang pernah Bapak terbitkan? beberapa buku yang sudah bapak terbitkan, antara yang terpampang di situ. Buku pertama yaitu apa itu? Seputar ya, seputar mana kata, peribahasa, dan gaya bahasa ya, dan paragraf. Itu karya pertama saya ya, buku tunggal pertama. Isinya merupakan rangkuman atau bahan ajar untuk persiapan UN, ujian nasional. Nah, kemudian buku yang kedua yaitu kumpulan puisi. Ini puisi ini panjang sekali ya. Ini puisi yang saya buat dari semenjak saya masih sekolah seperti mereka. Waktu saya masih di sekolah pendidikan guru SPG mulai tahun 90-an ya. Tapi banyak hilang karena menulisnya dulu kan seperti ini, sampai sekarang masih berjalan ya. Dan menulis seperti ini dari itu mulainya. Iya kan, itu belajar dari guru-guru juga. Kalau ingin melekatkan ide pemikiran kan, lekatkanlah di tulisan. Nah itu. Kemudian yang ketiga yang baru terbit itu tahun kemarin ya, terakhir bulan November. Itu buku analisis struktur kebahasaan. Apa itu, sastra ya, sastra. Nah itu juga merupakan hasil praktik baik Bapak, dan hasil juga diambil dari hasil presensi, hasil diskusi para siswa yang pernah Bapak ajarkan, yang terbaik Bapak kumpulkan dan Bapak olah kembali dan jadi draft buku. Kemudian karena sudah makin lama makin tebal, jadikan dua ya, satunya yang ini analisis sastra ini. Kemudian yang sudah cetak, insya Allah beberapa hari lagi akan sampai di alamat, sudah proses selesai, sudah selesai semua, tinggal proses pengiriman ke alamat saya nanti, yaitu seri keduanya yaitu tentang analisis struktur kaidah bahasa yang non sastranya dan lebih tebal dari ini. Jadi kedua karena terlalu tebal. Kalau tebal orang malas bacanya, kalau itu banyak. Jangan lupa beli ya dua buku ini ya, buku saya 4 ini ya. Nah, ada di marketplace penerbitnya. Kalau itu ya hubungi saya ya kan itu. Jadi biar saya jadi lebih produktif untuk menciptakan karya-karya sebelumnya biar lebih lancar ya kan, dari segi pendanaannya gitu ya kan. Kemudian masih ada nubar ya, yang ini ya, yang itu yang Senandung Syair itu bersama dengan komunitas penulis literasi yang lain ya kan. Nah itu saya mengajak para rekan guru ya, banyak yang bergabung dari SMA 1 dan dari guru dari sekolah lain yang ada di Boali. Alhamdulillah mereka untuk semakin lagi kita main ke depannya semakin banyak lagi yang ikut ya dari komunitas literasi itu. Cuma mandiri, wajib membeli satu buku kalau bergabung di komunitas penulis itu ya. Nah Bapak setelah menghasilkan 4 buku tunggal yang insya Allah nanti nyusul berikut ya. Kemudian kalau buku kompilasi, buku nulis bareng ini ya, nanti bersama-sama itu antologi, dalam bentuk antologi itu seperti ini ya, sudah hampir di atas 20-an ya. Yang saya terima, yang telah terjadi itu sekitar 20 ya. Nanti yang masih berjalannya sekitar 5 buah lagi ya. Insya Allah semuanya berjalan lancar sampai akhir tahun ya.
Dan dari 3 itu ikut membantu mencari kormori ya. Yang pertama tahun 2002 itu Gurindang Kalbu ya bersama Perwas. Kemudian tahun berikutnya Sair untuk Negeri bersama Perwas juga. Itu 2000 penulis, ada 2 jilid. Kayak bukunya di bawah sini ya, terlalu tebal masalahnya kan itu. Nah, kemudian yang barusan akhir tahun kemarin bulan Desember ya, launchingnya di Taman Mini Indonesia itu kumpulan Carmina 1.500 penulis dan mencari kormori. Dan tahun ini juga mencoba lagi untuk membantu bersama komunitas lain itu untuk mencapai rekor kembali. Berarti seolah itu yang keempat ya kan itu. Gak kerasa kita sudah di ujung acara bincang-bincang kita pada hari ini. Seru banget ya, gak kerasa ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan untuk hadir pada hari ini. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih host Repano telah memberi kesempatan. Dan untuk itu saya ada sedikit pantun penutup. Minum selasih di atas dipan, Cakep. selasinya ditaruh di dalam kendil. Cakep. Terima kasih host yang ganteng atas kesempatan untuk berbagi di podcast Cendil. Yeah, Yeah. cendil. Oke, satu lagi ya untuk penutup, untuk penegasan relasi kita. Di Simpang 5 ada polisi Cakep. menjaga tertibnya lalu lintas. Cakep. Mari kita perkuat literasi agar menjadi insan bijak dan cerdas. Yeah. Sampai jumpa di podcast spesial berikutnya dengan keseruan yang berbeda dan tentunya akan semakin menarik. Jendil, Jendela Ilmu Podcast.